Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mendengar kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Injil Yohanes berbeda dari Injil lainnya, karena Injil Yohanes tidak menggambarkan praktik Yesus dibaptis di Sungai Yordan, sehingga memang agak sulit untuk dipahami. Dalam Injil Yohanes, Yohanes Pembaptis hanya menyampaikan bahwa dirinya mengetahui Yesus adalah anak Allah, dan Yesus adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Apa yang diucapkan oleh Yohanes tentang Yesus itu adalah sebuah pengakuan iman akan identitas Yesus, sekaligus menjadi tujuan kehadiran Yesus di dunia ini. Dengan menyebut Yesus sebagai anak domba Allah, Yohanes menyatakan bahwa Yesus seperti anak domba yang tidak bersalah, yang akan menjadi kurban sebagai penebusan dosa-dosa manusia. Bagi orang Yahudi, hanya Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Maka, bila ada orang yang menyatakan diri bisa mengampuni dosa, orang itu menyatakan diri sebagai Tuhan. Itulah sebabnya Yesus dibenci oleh orang Yahudi. Kalau di zaman sekarang, orang yang mengaku suci bisa mengampuni dosa orang, bisa dibilang orang itu sebagai nabi palsu yang menyebarkan ajaran aliran sesat. Kita pun sering mengulangi ucapan Yohanes itu setiap kali merayakan Ekaristi. Kalimat yang diucapkan memang sama, namun saat mengucapkan kalimat tersebut mungkin berbeda. Bila Yohanes Pembaptis mengucapkan kalimat tersebut dengan sepenuh hati dan penuh kesadaran akan siapa itu Yesus, namun bisa jadi kita mengucapkan kalimat tersebut hanya seperti robot, tanpa perasaan, tanpa kesadaran penuh tentang Yesus. Dengan mengucapkan kalimat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, secara sadar atau tidak kita mengakui bahwa kita sebagai bagian dari dunia ini, mengakui bahwa kita ini orang berdosa yang mohon dikasihani. Pertanyaannya, apakah kita merasa berdosa dan minta dikasihani, atau kita mengucapkan itu hanya sekedar ucapan dan formalitas saja? Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak banyak yang dapat saya bagikan dari bacaan Injil hari ini. Saya hanya ingin membagikan sedikit cerita saya tentang pembaptisan. Berapa bulan yang lalu, tepatnya pada saat malam Natal, saya membaptiskan anak kedua saya, Ayu, yang berumur 5 bulan. Sebenarnya bukan saya yang membaptis, tapi saya memberikan anak saya untuk dibaptis kepada pastor. Dengan dibaptis, sekarang anak saya resmi beragama Katolik dengan nama baptis Rafaela. Dan kalau berbicara tentang baptis, saya jadi ingat ucapan sahabat saya yang tidak perlu saya ucapkan, yang tidak perlu saya beritahukan namanya. Saya sudah tidak terlalu jelas mengingat kejadiannya, karena sudah lama terjadi waktu saya kuliah. Tapi kira-kira begini kejadiannya. Sahabat saya berkata kepada saya, "Tri, agama itu doktrin." Terus saya bertanya, "Kenapa agama itu doktrin?" Dia menjawab, "Iya, agama itu doktrin. Doktrin dari orang lain, dari orang tua kita kepada kita." Saya tidak setuju dengan omongan kawan saya itu, dan sempat terjadi perdebatan antara kami berdua.
Waktu itu saya berpikir, bagaimana mungkin agama itu doktrin? Saya memilih agama saya sendiri, menjalankan ibadat dengan baik dan penuh kesadaran. Bukan karena doktrin orang tua. Bagaimana mungkin agama merupakan doktrin orang tua kita? Saya sebenarnya menjawab omongan kawan saya itu dengan sekenanya, dan tanpa sadar, dan tanpa dasar yang jelas. Bahkan terkesan ngotot, karena tidak ingin kalah berdebat. Berpuluh tahun kemudian, setelah saya menikah, saya jadi sadar dengan ucapan kawan saya itu, bahwa benar, agama itu doktrin dari orang tua saya kepada saya. Sedari kecil, saya sering dibangunkan pagi-pagi untuk ke gereja, diajak ibadat lingkungan atau wilayah, dimasukkan putra atar, disuruh ikut mudika, pernah masuk seminari, aktif kegiatan kerohanian waktu kuliah. Walaupun kadang di beberapa kegiatan saya ikuti dengan malas-malasan, dengan setengah hati. Saya sadari atau tidak, itu merupakan doktrin orang tua saya. Dan akhirnya saya merasa doktrin orang tua saya itu berhasil kepada saya. Dan doktrin itulah yang akan saya wariskan dan saya berikan kepada kedua anak saya lewat pembaptisan. Contoh yang paling saya ingat dari doktrin orang tua saya adalah bapak saya pernah ngomong begini, boleh menikah dengan siapa saja, dari suku mana saja, asalkan Katolik. Omongan bapak saya itu diucapkan terus-menerus, dan akhirnya menjadi pegangan saya, sehingga akhirnya membuat saya sampai jauh-jauh ke sini, untuk mencari pasangan seiman, dan akhirnya memilih istri saya sampai sekarang. Saya jadi membayangkan, kalau sewaktu kecil, saya tidak dibaptiskan orang tua saya. Saya juga membayangkan, saya bebas memilih agama saya sendiri. Lantas setelah besar, saya memilih agama yang cocok untuk saya. Apa yang terjadi? Ya mungkin saya memilih agama lain dan tidak beragama Katolik sampai sekarang. Dari kecil, orang tua saya selalu memberikan yang terbaik kepada saya, termasuk pendidikan di sekolah Katolik terbaik. Dan itu semakin menguatkan iman saya. Dan saya sangat berterima kasih karena itu. Karena suka atau tidak, sadar atau tidak, orang tua saya pasti menginginkan anaknya beragama seperti dirinya. Makanya orang tua Katolik pasti membaptis anaknya sedari kecil, agar iman anaknya tumbuh menjadi iman yang kuat. Dan orang tua pasti sedih ketika anaknya berpindah agama mengikuti pasangan hidupnya. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi permenungan kita hari ini, apakah lewat pembaptisan kita benar-benar menjadi Katolik? Bukan secara agama saja ya, tapi secara hati dan perasaan. Apakah kita benar-benar mencintai kekatolikan kita? Apakah kita mencintai Tuhan Yesus? Apakah kalau diberi pilihan, kita akan tetap memilih agama Katolik atau agama yang lain? Saudara-saudari yang terkasih, lewat pembaptisan yang dilakukan Yohanes Pembaptis, lewat pengakuan iman yang diberikan Yohanes, hari ini kita diajak untuk menyadari makna pembaptisan dalam diri kita. Apakah kita akan tetap menjadi Katolik kalau sedari kecil kita tidak dibaptis? Marilah kita hening sejenak. Marilah kita merenung.